Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah YouTube Morege dimanapun kalian berada, mudah-mudahan keberkahan Allah tetap mendampingi kita semua dan diberi kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perintah puasa itu Allah turunkan kepada orang Islam yang mukmin. Tapi ada juga beberapa golongan orang yang tidak diwajibkan melaksanakan ibadah puasa ini. Antara lain yang pertama, anak kecil yang belum balik. Kalau laki-laki, pengertian balik itu sampai dia mimpi basah. Jika ia perempuan, sampai ia dapat masa tertentu yaitu haid. Golongan kedua, siapa dia orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa? Yaitu orang gila. Ada dua macam orang gila di sini. Ada orang gila yang dia sengaja gila. Nah, untuk orang yang kategori sengaja gila ini, dia tetap diwajibkan membayar puasanya di bulan berikutnya sesudah lewat bulan suci Ramadan. Tapi ada orang gila yang gilanya tidak disengaja, maka orang ini tidak dibebani kewajiban, bahkan juga tidak dibebani membayar kewajiban puasa di bulan berikutnya. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang sakit. Orang sakit juga ada bermacam-macam. Ada orang yang sakit pas di waktu bulan suci Ramadan atau di hari-hari tertentu bulan suci Ramadan, dia terkena serangan sakit. Nah, untuk orang-orang ini, dia tetap diwajibkan membayar puasanya di hari yang berikutnya. Tapi ada orang yang sakitnya sudah permanen, sakit parah, yang dia tidak bisa lagi membayar di hari berikutnya atau di bulan berikutnya, maka dia diwajibkan membayar fidyah. Yang berikutnya, orang tua yang sudah lanjut usia, bahasa lainnya disebut uzur. Nah, untuk orang-orang uzur atau orang tua yang sudah uzur ini, dia tidak kena beban kewajiban berpuasa. Dan dia juga tidak diwajibkan membayar puasanya di bulan berikutnya. Tapi dengan cara membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Caranya seperti itu yang disyariatkan oleh agama kita. Yang berikutnya, yaitu orang-orang musafir atau dalam perjalanan jauh. Pengertian musafir dan perjalanan jauh ini dalam beberapa kitab fikih disepakati rata-rata 85 kilometer perjalanan. Nah, apabila ia kuat silahkan laksanakan puasa, tapi tidak kuat dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ini ada keringanan atau rukhsah namanya. Nah, keringanan ini boleh diambil. Nah, di saat diambil tetap dia berkewajiban membayar puasanya pada hari lain atau bulan berikutnya yang bukan bulan suci Ramadan. Tapi dia tetap terkena beban kewajiban membayar puasa tersebut. Yang berikutnya siapa? Yang berikutnya adalah ibu-ibu hamil. Nah, ibu-ibu hamil ini dia diberikan keringanan juga. Tidak diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi apabila nanti sudah melahirkan, kondisi tubuhnya, kesehatannya sudah memungkinkan, dia diwajibkan untuk membayar di bulan berikutnya. Yang berikutnya siapa? Orang yang tidak dibebani kewajiban berpuasa adalah ibu-ibu yang menyusui. Mungkin susui atau anak yang ia susui itu membuat ekstra tenaga dia terkuras. Jadi lebih gampang dia capek, lebih gampang dia lemas. Orang-orang ini tidak dibebani kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tapi tetap dia harus menggantinya di bulan berikutnya. Yang berikutnya siapa? Yaitu perempuan yang sedang haid. Perempuan sedang haid tidak diwajibkan berpuasa. Malah haram hukumnya apabila mereka berpuasa. Tapi mereka harus menggantinya. Yang berikutnya siapa? Yaitu orang-orang yang perempuan yang sedang nifas. Nah, golongan-golongan inilah yang tidak diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Tapi ada kewajiban yang tidak dibebani kepada mereka, tapi mereka harus menggantinya di hari atau di bulan berikutnya. Ada juga yang tidak kena beban kewajiban untuk menggantinya di bulan berikutnya, tapi dengan cara membayar fidyah. Nah, pengetahuan inilah yang harus diketahui oleh kita. Wabil khusus
jamaah YouTube Morege dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan kita dapat paham apa yang disyariatkan oleh agama ini, apa yang disyariatkan oleh ajaran kita, dan apa-apa juga yang bisa mendapat keringanan sesuai dan standar ajaran agama Islam. Maka dari itu, inilah kewajiban kita, memberitahu, mengajarkan apa yang baik datang dari firman Allah dan Rasul-Nya, dan ketentuan-ketentuan yang mana harus diketahui oleh seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh, amal kebaikan kita, berbagi, saling ingat mengingati dalam kebaikan, saling sabar dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dalam bulan yang penuh berkah ini, kita mendapat keridhaan dari Allah. Dimanapun jamaah berada, kita sama-sama beristiqomah, bertawakal, memohon kepada Allah, dipermudah dalam menjalankan ibadah ini. Mudah-mudahan sampai tuntas, kita semua dapat keutamaan dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.